Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah punya cerita ini, ada sesosok anak muda masih remaja. 2 tahun yang lalu baru saja tamat SMK. Siapakah dia? Sebut saja Ahdan, nama samaran. 1 tahun nganggur tapi tak diam. Dia ngebet banget menggebu ingin kuliah, tapi apa daya biaya bikin kendala, penghasilan orang tua hanya pas-pasan. Tapi bagi Ahdan gak pasrah menyerah, sekalipun sebagian temannya pada ikut daftar kuliah dengan kemampuan biaya orang tua tanpa kendala. Tapi bagi Ahdan tampaknya tidak berputus asa, bahkan ia tetap semangat. Walaupun dia menganggur, tapi suka iseng. Main game di warnet tempat rental komputer, terkadang bermain game di rumah teman, bahkan kerap kali singgah di rumah paman. Tentu perangkat komputer sasarannya. Ahdan mengenal basis komputer semenjak belajar di bangku SMK, landasan dasar basis dalam teknologi informatika. Basis data yang terstruktur untuk menyimpan data atau database, selalu mengulik menelisiknya. Sejak awal kelulusan, Ahdan kian penasaran, kerap kali kembali singgah di rumah paman, tentu perangkat komputer media untuk belajar otodidak. Walaupun Ahdan sudah lulus SMK tak urung, silaturahim menghampiri bapak gurunya semasa SMK, konsultasi lebih dalam tentang basis komputer. 1 tahun Ahdan tekun mengulik menelisik, analisis mengenal aplikasi, hingga content writer, teknik editing. Software developer memelihara aplikasi atau sistem perangkat lunak, lalu mencari rekomendasi situs freelance yang dapat menghasilkan uang. Pekerjaan remote luar negeri. Segalanya Ahdan lakukan dengan program translate, proses terjemahan secara otomatis dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Entah bagaimana proses belajarnya, Ahdan diam-diam melamar kerja online via internet, pekerjaan yang tersedia di platform freelance. Tapi berhati-hati pula hindari informasi hoaks dan jangan mau terkena prank. Tentunya dari semua itu, Ahdan sendiri yang paham dan tahu tentang pekerjaannya itu, hingga Ahdan pada awal tahun kedua diterima bekerja via internet sebagai pekerja freelance dengan perusahaan asing, bisa dibilang kerja dalam rumah atau di kamar. Tapi punya penghasilan dolar bulanan, tak ubahnya mirip orang menganggur, tapi punya gaji dolar setiap bulan. Namun ada saja warga atau tetangga, bahkan teman juga berprasangka negatif, sosok Ahdan pengangguran, kok bisa-bisanya beli kendaraan roda 2, bahkan kabarnya mau kuliah juga. Punya uang dari mana itu anak? Tapi lama-lama akhirnya mereka pada tahu, dengan peristiwa unik sempat diunggah lalu viral. Sebagai orang tua sungguh bangga memotivasi, mengedukasi dan mendoakan pada sosok anak yang mandiri, sudah lama menggebu ingin kuliah, semoga saja Ahdan bisa kuliah, berjalan lancar, meraih gelar tepat waktu, dengan biayanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, sempat pula ada insiden peristiwa yang unik, diunggah sempat viral, sungguh kagum sosok seorang pemuda yang paham, mahir server komputer, bertanggung jawab dengan mengelola kelancaran kerja server milik klien perusahaan luar negeri, bekerja freelance di perusahaan asing. Dengan gaji bulanan standar dolar, bekerja cukup di rumah atau di dalam kamar. Ternyata di balik itu semua, ada saja warga atau tetangga, bahkan saudara yang belum paham, mereka mengira dan menduga sosok pemuda itu pengangguran, memuja arwah siluman, ritual pesugihan. Ada-ada saja fenomena semacam itu, harap dimaklum, karena ketidaktahuan mereka, belum ngerti dan tidak paham dengan kemajuan teknologi IT, makanya sebaiknya hindari perbuatan suudzon. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi IT saat ini, begitu mudah dan terangnya melihat jernih aktivitas dunia. Hanya dengan alat perangkat media komputer di dalam rumah. Berselang beberapa waktu kemudian, menjelang tahun ketiga kelulusan Ahdan dari SMK, tiba saatnya akhir tahun ajaran baru yang ditunggu-tunggu. Kali ini Ahdan sudah punya bekal biaya untuk kuliah. Dari hasil menabung uang gajian bekerja freelance, bahkan sudah punya kendaraan roda 2, beli cicilan, bayar angsuran setiap bulan. Bagi Ahdan tentunya sudah bersiap-siap dan berkemas tentang kriteria dan persyaratan apa yang harus segera dipersiapkan dalam rangka menempuh pendidikan ke jenjang kuliah di perguruan tinggi yang sudah sekian lama Ahdan idam-idamkan. Dengan landasan pengalaman dari teman, lalu mencari referensi informasi tambahan dengan mengutip literatur dari berbagai sumber, lantas sosok Ahdan mempelajari langkah-langkah tahapan persiapan bagi anak yang akan kuliah atau calon mahasiswa dan bagi mahasiswa baru, meliputi beberapa hal penting, mulai dari menentukan jurusan hingga mempersiapkan finansial, persiapan akademik dan seleksi,
persiapan mental dan fisik. Dengan tahapan langkah-langkah bakal calon mahasiswa yang dipelajari Ahdan sebagai berikut, persiapan calon mahasiswa baru diantaranya. Yang pertama, menentukan jurusan dan perguruan tinggi, karena minat dan bakat bagi anak calon mahasiswa yaitu untuk memahami dalam menentukan jurusan yang tepat dan mencari tahu tentang perguruan tinggi yang menawarkan jurusan yang dipilih, termasuk reputasi, fasilitas, dan biaya kuliah. Lalu yang kedua, persiapan finansial atau pembiayaan. Bantu anak untuk menyusun rencana keuangan dengan perhitungan selama kuliah, termasuk biaya pendaftaran, biaya kuliah per semester, biaya hidup, dan biaya yang lainnya. Serta membantu anak untuk mencari sumber dana untuk kuliah, seperti beasiswa, pinjaman pendidikan, atau bantuan keuangan dari keluarga, dan sumber dana lainnya yang sah. Kemudian yang ketiga, persiapan mental dan fisik, bantu anak untuk mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi tantangan kuliah, seperti belajar mandiri, mengatur waktu, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Jika anak kuliah di luar kota, belajar hidup prihatin dan sederhana. Dengan tujuan tekad bulat dan kuat, sungguh-sungguh untuk meraih gelar tepat waktu dan hindari fenomena kuliah belum kelar. Lalu kesandung ingin bersanding duluan ke pelaminan dengan pasangan. Walah pilihannya bisa merepotkan. Prioritas berikutnya, agar menjaga kesehatan fisik dan mental. Karena ini akan sangat penting untuk menjalani kehidupan selama masa kuliah berjalan dengan baik. Berikutnya yang keempat, pilih tempat tinggal yang strategis. Pilih tempat tinggal yang strategis sangat penting bagi mahasiswa yang merantau. Tinggal dekat dengan kampus akan memudahkan akses ke fasilitas akademik dan non-akademik. Jika tidak memungkinkan untuk tinggal di dekat kampus, pastikan kos kamu berada dalam jarak yang wajar dan terjangkau dengan fasilitas penting seperti tempat makan, minimarket, dan transportasi umum. Bergabung dengan grup kos juga sangat disarankan untuk membantu dalam situasi darurat dan memperoleh informasi terkini terkait kosan. Sebagai mahasiswa baru yang pertama kali menempati kos, persiapan perabot adalah hal penting yang tidak boleh terlewatkan. Apalagi jika kos yang kamu pilih dalam kondisi tanpa perabotan. Perabot yang biasanya diperlukan mahasiswa adalah lemari pakaian, rak sepatu, gantungan baju, hingga peralatan masak, belajar masak-masak sendiri, cuci baju sendiri. Teringat akan lagunya Bang Caca Handika. Dan yang kelima, persiapkan peralatan kampus sesuai jurusan. Persiapan peralatan kampus yang sesuai dengan jurusan adalah langkah penting untuk memulai studi dengan baik. Mahasiswa perlu memahami kebutuhan peralatan yang spesifik untuk jurusan yang akan diambil, seperti tablet untuk mahasiswa desain komunikasi visual atau kamera untuk mahasiswa jurnalistik. Mencari informasi tentang peralatan yang diperlukan sebelumnya akan membantu mahasiswa dalam persiapan yang lebih baik. Selain itu, pastikan kamu memiliki laptop atau komputer yang dapat digunakan untuk mengakses materi perkuliahan dan mengerjakan tugas. Setelah menjadi mahasiswa baru, yang pertama, mengunjungi lokasi kampus, tempat menuntut ilmu. Mungkin kamu sudah pernah melakukan ini sebelumnya sebelum mendaftar, tapi karena sekarang kamu telah diterima dan keputusanmu telah bulat, ada baiknya mengunjungi kampusmu kembali. Percaya deh, kamu akan memiliki perspektif yang berbeda karena sekarang kamu tahu bersungguh-sungguh akan berkuliah di tempat tersebut. Apabila mungkin, ambillah waktu seharian atau senggang waktu dan aturlah jadwal untuk mengunjungi kesekretariatan kampus, kantor penerimaan mahasiswa baru, ruang keuangan, atau bahkan mengenali dosen di fakultas tujuanmu. Lalu yang kedua, pelajari aturan kampus. Persiapan kuliah berikutnya adalah mencari platform informasi. Tujuan mengunjungi media sosial dan website kampus adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang informasi terkait kampus. Cek media sosial kampus untuk update acara kampus menyambut mahasiswa baru, termasuk ke dalamnya jadwal masa orientasi. Selain itu, pastikan kamu memahami aturan kampus untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu. Ini termasuk memahami kebijakan administrasi, aturan akademik, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, berkomunikasilah dengan alumni. Cara terbaik untuk menenangkan pikiranmu dan menjawab pertanyaanmu adalah dengan berkomunikasi dengan para mahasiswa lainnya. Lacaklah mereka di internet,
Atau coba mengirimkan email ke universitasmu dan mintalah mereka untuk merekomendasikan seorang alumni dari tahun sebelumnya atau mungkin bahkan mahasiswa tingkat akhir. Banyak universitas di luar negeri yang memiliki program student body semacam ini dan saran terbaik yang bisa kamu dapatkan justru dari sesama mahasiswa. Berikutnya yang keempat, cari teman sekamar. Kalau kamu tinggal di kamar semi privat atau bahkan asrama, mencari teman sekamar merupakan sesuatu yang penting, tapi juga bisa bikin stres. Ingat bahwa kemungkinan besar kamu akan berbagi kamar yang kecil dan ramai bersama mereka selama setidaknya setahun atau bahkan selama kamu berkuliah. Coba cek grup universitasmu di Facebook dan berkenalanlah dengan mereka melalui grup tersebut. Atau mungkin coba atur janji untuk bertemu dengan sesama mahasiswa baru kalau memang mereka tinggal di kota yang sama. Dan yang kelima, mulailah membuat daftar barang-barang yang perlu dikemas. Mulailah memikirkan barang-barang apa saja yang perlu kamu bawa saat pindahan nanti. Menjelang perkuliahan, kamu akan dibanjiri dengan artikel yang mengklaim mengenai daftar terbaik mengenai barang-barang yang perlu kamu kemas untuk kuliah nanti. Dan memang bisa jadi ini berguna, tapi kamu pun harus mengingat sendiri barang-barang apa yang nantinya akan kamu butuhkan. Begitu kiranya uraian singkat tahapan dan langkah-langkah yang disimak dan dipelajari oleh sosok Ahdan yang sudah ngebet banget ingin kuliah. Semoga saja bermanfaat saran pesannya. Mari saling mengingatkan bagi teman-teman calon mahasiswa maupun bagi mahasiswa baru. Ambil yang baiknya dan tinggalkan jauh-jauh yang tidak baiknya. Jalan hidup itu pilihan. Demikianlah kisah punya cerita ini, semoga bisa jadi motivasi buat kita bersama dan semoga bisa mengedukasi buat para mahasiswa baru serta orang tua. Teriring doa restu dengan harapan dapat meraih gelar sarjana berprestasi secara tepat waktu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, share, and subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih semangat buat konten-konten berikutnya. Terima kasih.